keluarga ini kehilangan 4.000 triliun rupiah, tapi malah makin kaya. Rahasia mereka bakal ngerubah cara lo ngelihat kekayaan. Dalam waktu 1 tahun, total fluktuasi kekayaan keluarga Walton mencapai angka yang bombastis, termasuk kehilangan lebih dari 33,7 miliar dolar Amerika hanya dalam waktu 2 hari. Tapi yang bikin heran, keluarga ini malah muncul lagi loh di daftar keluarga terkaya. Kan nggak masuk akal, gimana ceritanya lo kehilangan uang sampai triliunan rupiah, tapi malah makin kaya. Dan 4.000 triliun rupiah itu gede banget, lebih gede dari APBN Indonesia dalam setahun. Nominal segede itu akhirnya bikin kita juga mempertanyakan, apakah rugi di sini sama artinya dengan uang amblas, atau jangan-jangan hanya fluktuasi nilai di pasar modal. Gini, buat orang biasa kayak kita, rugi itu artinya duit beneran hilang. Tapi buat keluarga Walton, rugi miliaran dolar kadang cuma terjadi di atas kertas atau grafik nilai saham. Tapi tetap aja, kehilangan uang segede itu bisa bikin orang biasa pusing ampe 7 turunan. Meski begitu, apa mereka panik? Apa mereka marah ke manajemen? Apa mereka jual kapal pesiar buat nutup kerugian? Nah, di sini uniknya. Karena ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Mereka tetap tenang, kayak kehilangan uang sampai ribuan triliun rupiah itu bukan apa-apa. Nah, di video ini gue akan ajak lo untuk gali lebih dalam soal cara berpikir mereka. Gimana ceritanya dengan kehilangan uang segede itu justru malah bikin mereka makin kaya. Apakah mereka punya sistem manajemen kekayaan rahasia? Atau jangan-jangan mentalitas mereka memang berbeda 180 derajat dari orang pada umumnya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab secara tuntas, karena apa yang terjadi pada keluarga Walton ini bakal bikin lo mikir ulang tentang arti kaya, rugi, dan gimana cara lo memandang uang. Buat ngerti gimana mereka bisa tetap santai meski kehilangan setengah kuadriliun, kita mesti mundur dulu sedikit ke awal. Kenalin, Sam Walton, seorang anak petani yang lahir tahun 1918 di pedesaan Oklahoma, jauh dari kota besar dan kemewahan. Saat depresi besar, dia sudah belajar arti uang dari keluarganya, memelihara ternak dan menjahit pakaian supaya bisa bertahan hidup. Saat kuliah di Universitas Missouri lalu bertugas sebagai perwira intelijen setelah Perang Dunia II, Sam belajar satu hal penting, logistik dan efisiensi. Cara ngatur barang, waktu, dan biaya. Pola pikir ini nempel seumur hidupnya. Kalau remaja sekarang hobi nyari diskon online, Sam udah ngelakuin hal itu puluhan tahun lebih awal. Dia nawar sewa toko sampai serendah mungkin, minjem modal dari mertua, bahkan mengganti jam kerjanya sendiri demi menekan biaya. Buat Sam, hemat bukan soal pelit, tapi soal bertahan dan tumbuh lebih lama dari yang lain. Pada tahun 1953, Sam mengambil sebuah keputusan yang di luar nalar. Atas nasihat mertuanya, dia membentuk perusahaan keluarga dan memberikan 20% saham kepada masing-masing 4 anaknya, sementara dia dan istrinya memegang 20% sisanya. Artinya 80% kepemilikan Walmart sudah berpindah ke anak-anak, bahkan saat perusahaannya masih kecil banget. Dalam autobiografinya, Sam nulis yang kurang lebih bunyinya adalah, cara terbaik ngurangi pajak warisan adalah kasih aset lo sebelum nilainya melejit. Menurut lo, kenapa Sam Walton rela kasih 80% saham ke anak-anak waktu usahanya masih recehan? Pengen cepet kaya bareng-bareng atau biar lolos pajak? Gini, Sam tahu kalau suatu hari tokonya jadi besar dan hartanya bernilai miliaran, pajak warisan bisa sampai 40% dan itu bisa bikin harta keluarga habis begitu saja. Karena itu sejak awal dia siapin rencana. Bukan cuma bagi-bagi saham, tapi juga bikin banyak kotak aman yang disebut trust. Ada trust untuk keluarga, ada untuk masa depan, ada juga yang sebagian dipakai buat ngebantu orang lain. Semuanya udah diatur, siapa yang dapat, kapan bisa dipakai, dan untuk apa. Dengan cara ini, harta tetap aman, pajak bisa ditekan, dan bisnis tetap berada di tangan keluarga, bukan jatuh keluar. Bahkan artikel Finity Law menyebut strategi seperti ini bikin kekayaan lebih rapi, lebih terlindungi, dan bisa bertahan lintas generasi. Kita sering dengar cerita sukses yang katanya berawal dari nol, tapi jarang ada yang benar-benar berani merencanakan masa depan sedini dan sepintar Sam Walton. Setelah Perang Dunia II, saya meminjam $20.000 dari mertuanya untuk membeli toko Ben Franklin di Arkansas.
Di toko kecil ini dia coba mempraktikkan sebuah konsep yang kemudian meledak, harga murah setiap hari. Dia sadar masyarakat pedesaan butuh harga terjangkau, bukan etalase mewah. Ini relevan buat kita sekarang. Sam nggak ngejar margin tebal, tapi dia ngejar volume dan loyalitas. Dengan memutar stok cepat, ia bisa memberi harga murah sambil tetap untung. Nah, dari sinilah lahir waralaba Walmart. Tahun 1962 bersama Booth Walton, dia buka gerai pertama yang kemudian jadi fenomenal banget. Sam juga punya gaya hidup yang unik. Meski dibilang usahanya berkembang, Sam memilih naik pick up, berburu barang anjingnya, dan sering banget tidur di motel murah ketika inspeksi toko. Anak-anaknya, Rob, John, Jim, dan Alice sama sekali nggak dikasih kehidupan glamor. Mereka kerja di toko, nyapu lantai, ngitung stok, semua ini dilakukan Sam karena Sam percaya bahwa warisan itu bukan sekedar angka, melainkan sebuah tanggung jawab. Karena itu ketika Sam membagi 80% saham ke anak-anaknya, dia bukan cuma ingin lolos pajak, tapi dia juga ingin menumbuhkan rasa memiliki. Anak-anaknya belajar bahwa keberhasilan finansial datang dari kerja keras dan perencanaan matang. Di budaya kita, banyak orang tua nunggu pensiun baru ngomongin warisan. Sam justru antisipatif, rencanakan dari awal, hindari drama-drama soal perebutan harta. Pelajaran ini relevan buat kita semua. Kalau keluarga dengan harta triliunan aja merencanakan sejak bisnis masih kecil, kenapa kita sering menunda ngurus keuangan sendiri? Lo nggak harus bikin trust rumit, cukup mulai dari pembagian tabungan, jelasin ke anak-anak cara menabung, invest di reksadana, atau hal sejenisnya. Sam udah buktiin bahwa edukasi finansial keluarga bisa jadi pondasi dinasti. Kalau generasi berikutnya ngerti cara ngelola uang, mereka nggak cuma menikmati, tapi juga melipat gandakan. Setelah IPO 1970, Walmart tumbuh jadi raksasa retail. Meski begitu, keluarga Walton masih memegang sekitar 61% saham saat go public. Dalam beberapa dekade, kebijakan harga murah setiap hari plus ekspansi ke seluruh Amerika bikin perusahaan ini makin meroket. Masuk era digital, strategi e-commerce bikin saham melesat. Di 2024, Fortune ngelaporin bahwa harga saham Walmart naik lebih dari 80% berkat pertumbuhan belanja online. Berkat lonjakan ini, Walton Family dinobatkan sebagai keluarga terkaya di dunia dengan nilai kekayaan sekitar 432 miliar US dollar alias setara hampir 6,7 kuadriliun. Tapi lo tahu nggak, uang sebanyak itu sumbernya dari mana? Yes, kepemilikan saham. Forbes dan Bloomberg mencatat keluarga ini tuh nguasain sekitar 45-49% saham Walmart. 3 anak Sam, Rob, Jim, dan Alice masing-masing punya lebih dari US dollar 100 miliar. Lucas, yang mana adalah cucu Sam dan Christy menantunya, juga pegang puluhan miliar. Ketika pendapatan Walmart naik 6% dan laba operasional naik 8% pada kuartal terakhir, nilai saham melonjak dan menambah cuan yang mereka kantongi. Enak banget ya kelihatannya, jumlah uang yang gak sedikit untuk sebuah bisnis keluarga. Tapi lo tahu gak, kalau angka-angka bombastis tadi itu gak sesederhana beli saham lalu tidur. Gini, setelah perusahaan go public, Walmart memimpin revolusi retail dengan inovasi logistik. Mereka bangun jaringan gudang distribusi sendiri, beli ribuan truk dan menggunakan sistem komputerisasi untuk memantau persediaan di era 1970-an ketika banyak pesaing masih mengandalkan fax. Setiap toko terhubung ke pusat data yang memonitor stok secara real-time. Sistem just-in-time ini memastikan rak bakal selalu penuh tanpa harus menimbun barang berlebih sehingga biaya penyimpanan pun tetap rendah. Filosofi harga murah setiap hari didukung oleh efisiensi ini. Mereka bahkan memperkenalkan budaya greeter, karyawan yang menyapa pelanggan di pintu untuk membangun kedekatan dengan komunitas. Hal-hal kecil seperti ini bikin Walmart bukan hanya tempat belanja, tetapi bagian dari kehidupan masyarakat. Ekspansi mereka merajai pedesaan Amerika. Walmart ngebuka supercenter, gabungan toko kelontong, apotik, toko pakaian, dan bengkel yang jadi one-stop shop bagi masyarakat di sana. Di banyak kota kecil, Walmart menjadi lokasi nongkrong, tempat warga beli segala sesuatu dari ban mobil sampai susu bayi sambil ngobrol dengan tetangga. Dengan kata lain, mereka ngerubah konsep warung kelontong menjadi jaringan raksasa dengan sistem logistik modern. Ini relevan untuk penonton di Indonesia. Bayangkan, warung Indomaret atau Alfamart, tetapi skala nasional dengan rantai pasokan super canggih.
Lalu, masuk era internet, banyak analis ngira Walmart bakal kalah oleh Amazon dan pemain e-commerce lain. Tapi keluarga Walton gak tinggal diam. Mereka ngucurin miliaran dolar untuk ngebangun toko online, membeli Jet.com dan meluncurkan model order online pick up in store. Sistem ini memungkinkan pelanggan memesan lewat aplikasi lalu mengambil barang tanpa keluar dari mobil. Mereka juga membangun keanggotaan Walmart Plus yang menawarkan pengiriman gratis dan streaming video, mirip Amazon Prime. Strategi ini sempat bikin keuntungan cukup berkurang dan bikin investor khawatir. Namun, saat pandemi COVID-19 datang dan belanja online meledak, investasi itu terbukti visioner. Penjualan e-commerce Walmart meroket lebih dari 80% dan pangsa pasar mereka di belanja online ikut naik. Saat perusahaan lain memilih buyback saham untuk memuaskan investor jangka pendek, Walton memilih menambah aset produktif jangka panjang. Hasilnya bagaimana? Nilai saham terus melaju dan kekayaan keluarga bertambah besar. Ini jadi bukti bahwa investasi jangka panjang dan inovasi bisa mengalahkan ketakutan pasar. Sekarang, misal lo punya hampir setengah saham di perusahaan dengan penjualan lebih dari 177 miliar dolar US dollar per kuartal, apa yang bakal lo lakuin? Pegang terus, jual sebagian, atau beliin klub bola? Hidup keluarga Walton nggak selalu mulus. Februari 2021, Walmart mengumumkan kenaikan gaji karyawan dan investasi besar-besaran di digital. Niatnya sederhana, jaga pekerja, siapkan masa depan. Tapi ternyata pasar punya reaksi lain. Analis takut margin keuntungan turun, saham jatuh. Dalam sehari, Jim, Rob, dan Alice Walton masing-masing kehilangan sekitar 3,7 miliar dolar di atas kertas. Meski begitu, total kekayaan keluarga masih sekitar 235 miliar dolar, bahkan lebih besar dari beberapa dinasti bisnis legendaris lain. Mei 2022 benar-benar jadi pukulan yang jauh lebih keras. Biaya operasional naik, laba per saham turun, investor panik. Saham Walmart anjlok sampai 11,4%. Kejatuhan terburuk sejak 1987, dan dalam 2 hari keluarga Walton kehilangan sekitar 33,7 miliar dolar, angka yang setara lebih dari 500 triliun rupiah. Tapi ada hal yang menarik loh, lo tau nggak? Mereka nggak panik karena walaupun harga saham mereka itu naik turun, keluarga Walton masih memegang hampir setengah kepemilikan perusahaan. Mereka percaya satu prinsip lama, uang yang dibelanjakan hari ini untuk fondasi bisnis akan kembali sebagai dividen di masa depan. Label raksasa rakus melekat kuat. Untuk mengubah arah, keluarga Walton mulai menaikkan upah minimum, memberi pendidikan gratis bagi karyawan, dan meluncurkan program keberlanjutan. Ironisnya, saat mereka mulai berbuat baik, pasar justru bereaksi negatif. Saham turun. Di sini terlihat jelas melakukan hal yang benar tidak selalu membuat pasar senang. Di balik semua itu ada satu kesadaran penting, dinasti nggak bisa bertahan kalau dikelola dengan ego keluarga. Walaupun mereka pemilik utama, manajemen harian diserahkan ke profesional, bukan ke anggota keluarga. CEO dan Dewan Independen diberi ruang penuh untuk memimpin. Kepemilikan tetap di tangan keluarga, tapi operasional dijalankan oleh orang paling kompeten. Inilah cara mereka menjaga bisnis tetap hidup lintas generasi. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari keluarga yang kekayaannya naik turun miliaran dolar tapi tetap jadi nomor 1? Pertama, mikir panjang. Sam Walton mulai estate planning sejak bisnis masih rumahan, membagi saham ke anak-anaknya untuk menghindari pajak warisan. Dia juga membuat family trust, charitable lead trust, dan grants agar aset terlindungi dan bisa diwariskan ke generasi berikutnya tanpa beban pajak berlebih. Ada pula Jackie O Trust yang mengombinasikan donasi amal dengan transfer kekayaan bebas pajak. Kedua, pegangan jangka panjang. Saat saham anjlok, mereka nggak panik karena mereka bukan trader harian, mereka pemilik. Mereka yakin belanja besar untuk gaji dan digital akan membuahkan hasil di masa depan. Dan terbukti, saham naik lagi. Ketiga, regenerasi dan governance. Dengan memperluas hak suara ke cucu-cucu dan membuat shareholder agreements yang jelas, mereka memastikan tiap anggota keluarga paham hak dan tanggung jawab. Hal ini penting untuk menghindari konflik internal dan menjaga perusahaan tetap stabil meski generasi berganti. Terakhir, filantropi sebagai strategi. Trust dan foundation mereka menyalurkan miliaran dolar ke pendidikan, lingkungan, dan seni. Donasi ini memperbaiki reputasi sekaligus membantu masyarakat. Untuk penonton, memulai filantropi tidak perlu menunggu kaya. Sisihkan sedikit untuk amal, bantu tetangga, atau dukung perpustakaan lokal.
Ini membangun karakter dan jaringan sosial. Dari nilai-nilai tadi, hidup sederhana, inovasi, transparansi, dan filantropi, mana yang paling resonate sama lo? Sharing di komentar ya. Sekarang kita tahu bahwa moral dari cerita ini simple tapi powerful. Kekayaan bukan cuma soal berapa yang lo punya sekarang, tapi bagaimana lo menjaga, mengembangkan, dan membaginya. Dinasti Walton menunjukkan bahwa perencanaan jangka panjang, keberanian berinovasi, transparansi, dan filantropi bisa membuat kekayaan bertahan lintas generasi. Kalau lo suka kisah dinasti kaya dan strategi finansial seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, kasih like, dan aktifin notifikasi biar nggak ketinggalan cerita seru berikutnya. So, tetap pantau channel kita ya. See you!